Hey, apa kabar pemirsa dan juga pendengar podcast? Ketemu lagi di Creative Talk. Biasanya kita bicara soal dunia kreatif itu selalu ada hubungannya dengan seni. Kali ini agak belok sedikit tapi masih berhubungan dengan dunia kreatif. Dunia itu adalah dunia lari atau dunia maraton. Tamu kita kali ini dia adalah pelari, tapi sebenarnya bukan pelari benar, bukan pelari profesional, tapi profesional yang juga lari. Tapi bukan melarikan diri dari kenyataan. Beda. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan tamu kita lihat dulu video ini. Itu dia tamu kita kali ini adalah Alan Yuslan, seorang profesional yang bekerja di bidang perhotelan, tapi kemudian dia mempunyai hobi lari dan baru saja menyelesaikan lari di tempat maraton yang juga termasuk 7 besar di dunia, yaitu New York Marathon. Kita ketemu dengan Alan Yuslan. Apa kabar, bro? Baik, Mas Nara, apa kabar? Gimana? Kayaknya masih sakit kakinya atau gimana? Masih pincang-pincang jalan. Masih pincang-pincang. Tadi jalan kayaknya masih begini-begini tuh. Bukannya lagi, ini lutut masih lutut ya? Masih berterima kasih dulu sama lutut. Masih berterima kasih sama lutut itu. Nyelesain 26.2 miles. 26.2 miles. Itu kalau di kilometer jadi berapa? Kilometer itu 42,125. 42,125. Betul. Tapi Alan bukan pelari kan sebenarnya? Bukan. Nah, ini gimana ceritanya bisa ikut New York Marathon? Iya, jadi New York Marathon ini adalah salah satu World Major Marathon yang dari dulu tuh aku pengen banget ikutin. Karena aku belum pernah maraton. Jadi begitu aku mulai mengenal maraton, mulai mengenal lari, World Major Marathon New York Marathon ini adalah salah satu yang aku pilih buat virginin maratonnya aku. Jadi kalau pelari hore-hore atau profesional yang berlari tadi bilangnya, kita ada virgin marathon. Jadi pertama kali melakukan 42 kilo tersebut. Itu langsung di New York ya? Dan saya milihnya di New York. Kenapa New York? Kenapa nggak milih? Kan ada Boston, ada kalau Boston agak susah ya, soalnya itu harus qualifier. Jadi dia harus nyesain selama 4 jam. Kalau New York, karena aku belum pernah ke New York. Jadi itu salah satu kota yang pengen banget aku samperin. Terus yang kedua, nggak tahu, kayaknya the best crowd itu ada di New York ya. The best crowd? Itu merasakan banget ya, begitu lari. Aduh. Karena kalau New York itu kalau bayangkan saja ada pelari berapa? 150.000 kemarin ada 150.000 pelari mungkin ya? 50.000 pelari. 50.000 pelari, tapi setiap pelari kan bawa hura-hure satu orang dua orang. Berarti 150 dia 200 dari 300.000 orang. Itu sekarang kalau ke New York isinya pelari sama keluarganya. Pelari, keluarga sama ini datengin juga, juga dari kota-kota lain kan, dari Utah, dari LA datang ke sini ikut hore-hore. Berarti itu rame banget, tapi seneng ya kemarin lari? Aduh, gila banget ya, keren banget. Jadi pertama sih waktu lagi mulai itu kan kita mulainya di Staten Island ya. Ya, dari Borough paling bawah ya? Dari Staten Island itu memang kita di pagi-pagi itu jam 7 pagi kita dikumpulin di salah satu titik penjemputan, naik bus rame-rame kita ke Staten Island. Tapi sebentar dulu nih, buat pemirsa atau pendengar podcast yang belum tahu apa itu borough, karena di New York ini ada 5 borough ya. Ada Staten Island, ada Brooklyn, ada Queens, ada Bronx, dan ada Manhattan. Jadi pelari ini menembus 5 titik itu ya. Betul. Tapi dimulai dari Staten Island. Jadi kalau kita lihat di map tuh paling bawah tuh ya. Ya gitu, dia kumpul dari jam berapa itu? Sebenarnya jadwal pertama tuh jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu bus pertama yang menuju Staten Island, tapi aku naik yang jam 7. Jam 7, karena larinya giliran jam berapa? Aku dapat larinya giliran jam 10. Jam 10? Jam 10.30. Pembagiannya itu gimana sih? Ada lari jam 5, ada yang lari jam 7, jadi ada jam 10. Itu pembagiannya? Semuanya ada 5 wave. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Oke. Nah sebenarnya aku ada di wave 4. Gitu. Jadi aku di wave 4, aku jadi gradually ya? Gradually every half an hour dilepas. Karena kan 50.000 nggak mungkin dilepas semua berbarengan. Betul. Jadi bagi ya? Betul. Pembagian itu bukan berdasarkan selama ini sudah berlari berapa kilo, sudah berapa... Berdasarkan target. Target. Jadi waktu kita lagi registrasi ditanya target kita berapa, saya situ nulisnya di 5.30 target saya. Jadi saya dimasukin ke wave yang keempat. Seperti itu ya. Yang paling cepat berapa jam? Yang paling cepat sih kemarin yang menang itu 2 jam 5 menit ya. 2 jam 5 menit. Kemarin Alan berapa jam? 6 jam mas. Tipis. Itu salah cepet lari, kenapa cepet-cepet larinya? Benar.
Soalnya Alan lari sambil lihat suasana ya, di New York gitu, kiri kanan ya. Kan udah jauh-jauh ke New York, kalau larinya buru-buru sayang. Jadi mendingan lihat-lihat dulu, Betul, ini ada betul gedung banget, gitu, betul kemudian banget. lewat di Brooklyn Bridge ya. Betul Bridge ya. banget. Kemudian di Queensboro juga ya gitu ya. Tapi pengalaman apa yang paling seru saat lari? Ya itu dia, crowd-nya itu amazing. Crowd-nya ya? Amazing. Jadi begitu kita Staten Island itu kan kita lewat bridge pertama, itu sebenarnya kita udah amazed sama lari di jembatan tinggi banget kayak gitu. Terus tiba-tiba itu udah kilometer keempat. Udah 4 kilometer pertama, pas begitu turun dari bridge itu, and then the whole Banyak kiri kanan ya. itu keren banget. Dan orang-orang pada Cheering. go cheering. Mereka Ya? nggak kenal sama kamu, tapi karena aku kan pakai nama tuh situ, kaos aku ada namanya Alan gitu. Oh, ada tulisan Alan di sini. Nah, langsung mereka yang you can do it Alan, come on Alan. Wah, ngetop asik langsung. banget. Ah, ini Berasa artis, berasa atlet. berasa artis ya. Tapi ini penting banget nih juga nih buat pemirsa juga pendengar podcast. Ini penting sekali kalau kita lari dan kalau kita mau di-cheer supaya sepanjang jalan, kaos itu sebaiknya ada namanya gitu ya. Betul. Ini pengalaman ya. Ya, lebih besar namanya lebih bagus. Mungkin kalau misalnya di Indonesia, aku juga suka lari kan di Indonesia. Cuman belum pernah maraton baru sekarang. Di Indonesia mungkin nggak apa nama tuh biasanya pada malu naruh nama. Aduh, ntar gue dimasukin sosial media. Panggil gitu ya. Kalau di sini kayaknya harus gede-gede banget ya. Jadi mereka bisa dari jauh udah langsung ngomong, "Hey Alan, you can do it Alan, come on Alan, you can do it." Kayak seperti Bisa itu. gitu ya? Keren banget. Tapi seru juga ada yang cheer juga kalau nggak Iya. salah ada sepupunya datang juga ya. Iya. Waduh itu terus sampai untung ada yang video-video jadi ya. Benar banget. Jadi ada sepupu aku, Mbak Maya sama Katria itu nungguin aku di itu kilometer terakhir sih. Kilometer terakhir. Kilometer terakhir yang kayaknya udah mau jalan gitu. Cuman aku mikir, di depan ada sepupu-sepupu aku nih, kalau aku jalan Semangat kan lagi gak ya. enak ya. Lari aja deh gitu. Semangat lagi ya. Kakiku tuh ngelok. Aku nggak ngerti ngelok tuh apa Nggak gitu. pernah Nggak pernah ngerasain ngerasain ngelok tuh apa. Pas gitu baru ngerasa, so this is what it's called gitu loh. Ngelok atau ngunci karena nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi terus kakinya sempat sakit ya? Sempat. Jalan itu gimana itu ceritanya sampai ini kan karena lari for fun juga kan Iya. kiri kanan juga banyak yang udah tua-tua. Betul. Gitu. Sebenarnya gini, jadi waktu lari itu motivasinya banyak banget sih untuk kita berhenti dan jalan itu agak-agak malu ya. Mungkin kalau sempat saya ada jalannya juga kan 6 jam ya. Begitu saya jalan gitu ngeliat ke kiri, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek yang lari dengan semangat, terus akhirnya kita jalan lagi. Terus udah gitu juga Malu ya? agak-agak malu juga. Dia aja nyampe dia kuat sampai kita nggak lari gitu. Ya. Betul. Terus juga banyak yang disable juga. Oh, disable. Banyak yang disable juga. Kursi roda ya? Nggak hanya kursi roda, even pakai kaki yang palsu. Okay. Terus udah gitu jalannya ada yang ditemenin juga. Dan itu adalah sebagai motivator saya. Sebagai motivator Gitu, ya. iya. Tapi terus ketika sakit kaki ada yang bantuin atau gimana tuh kayak gitu? Nah, hebatnya di New York ini sesama pelari itu mereka saling checking one to each other gitu. Kalau misalnya ya aku dibantuin pada saat di kilometer kalau nggak salah tuh di Queensboro. Jembatan yang kedua. Jembatannya agak panjang dan belok tuh. Terus pas mau belok gitu terus tiba-tiba kaki itu ngelok. Sebenarnya aku tuh nggak ngerti jadi teman-teman pelari suka ngomong kakiku tuh ngelok. Aku nggak ngerti ngelok tuh apa gitu. Nggak pernah ngerasain ngelok tuh apa. Pas gitu baru ngerasa so this is what it's called gitu loh, ngelok atau ngunci karena nggak bisa bergerak sama sekali. Terus aku cuma diem terus udah gitu tiba-tiba dia nyamperin, kamu kenapa, ayo oke, bilang I'm not okay gitu. Terus sama dia dibantu dikasih. Laki atau perempuan? Ibu-ibu udah agak berumur gitu, yang pasti lebih tua dari saya. Terus dia bilang, ini kamu ambil minum ini kata dia. Dikasih gitu. apa? Minuman pil? Kasih pil, kayaknya pereda penyakit kali ya, pereda sakit kali ya. Terus udah gitu, aku bingung kan ini pil gimana minumnya, gua nggak bawa minum kan. Terus habis itu si orang yang cheering, do you need a water kata dia gitu. Iya gue butuh minum. Akhirnya aku minum, selang 1 menit 2 menit aku gini, bisa lagi. Terus aku lari lagi. Pil apa nih, penting banget nih. Boleh juga nih kalau kalau misalnya ibu itu nanti bisa nonton ini, kita tanyain lagi kali ya. Itu pil apa gitu ya? Terus habis itu aku lari terus udah gitu, sepanjang jalan itu juga ada medik, sepanjang jalan ada medik. Aku kebetulan kita teman-teman Indonesia kan banyak lagi bareng-bareng. Aku juga ketemu temanku di kilometer 30, dia juga udah sempat ngelok juga. Terus kalau nggak salah itu di Harlem itu ada
satu jalur itu isinya tuh orang buat bantuin pakai balsem. Jadi Oh, di dipijitin. Harlem. Ah, Oh, berarti mungkin itu udah kebiasaan orang tahu bahwa di daerah sini itu titik orang Betul. pada lagi udah 2 jam 4 jam lari ya. Jadi satu jalan tuh banyak. jadi satu balsem. jalan itu isinya ya buat di kakinya dibenerin apa segala macam. Itu Tapi nggak ada tukang pijit, tukang urut ya, nggak ada. Ya? mungkin mereka daily-nya di tukang Daily pijit juga, kali ya. tukang Terus pijit akhirnya ya. di situ mereka ngumpul. Entah kenapa itu satu line itu semua bantuin itu. Jadi balsem sama dia dibantuin gitu. Tapi enak setelah itu, setelah Iya. karena dia udah tahu persis ya kira-kira Betul. sebelah mana yang mesti ditarik gitu ya. Betul. Terus di setiap dan hebatnya lagi tuh memang kan kalau misalnya kita di Indonesia tuh setiap 2,5 kilo itu harus ada water station, hydration station kan. Di sini tuh setiap 1 miles. Oke. Setiap 1 miles itu ada hydration station, ada air minum dan juga ada minum isotonik Oke. gitu. Terus sepanjang jalan banyak makanan. Wah. Ada bagel, ada you name it, ada Sandwich orange, ada sandwich. Waduh. Terus udah gitu ada Coca-Cola, jadi ada coklat, Snickers apa segala macam, itu banyak banget. Ngebayangin kalau itu larinya di Jogja, kemudian di pinggir jalan itu ada tempe bacem, Oh ada iya, ampiang, benar, kayak gitu. Aduh, ngebayangin itu gimana. Tapi itu malah jadi apa namanya? Kelebihan gula. Gitu, jadi memang aku juga apa namanya ada yang ngasih dates juga ada. Oh, ada ini kurma. Betul, ada yang ngasih kurma. Pokoknya macam-macam. Jadi sepanjang jalan itu, dan I don't know, entah mereka sudah berpengalaman. Jadi setiap boro itu sudah nyiapin makanan yang sesuai dibutuhkan sama kita. Oh, gitu. Entah kenapa kayak tiba-tiba ada bagel gitu di kilometer saya, pas lagi lapar-laparnya ya udah makan bagel dulu. Udah tahu kira-kira nih kalau udah masuk ke Queens nih mungkin dia haus masih minum. Begitu masuk ke atas ke Bronx gitu. Even sampai tisu pun kan kalau lari kan kita kan keringetan, walaupun dingin keringetan tetap kita pakai tisu tuh dibagi-bagiin tuh tisunya. Jadi udah ada tisunya. Udah gitu. ada tisu ada yang nyiapin tisu gitu. Tapi Lan, ini masalahnya gini, ini kan begitu lari yang paling penting itu kan pas waktu finish. Finish ini penting banget. Biasanya kalau lari-lari di mana-mana begitu masuk ke finish gitu ya, juga pendengar podcast dan pemirsa juga tahu biasanya kan ada yang cheer, halo menang segala macam. Ini kan datang ribuan orang. Itu rasanya gimana begitu finish? Ada yang cheer up? Ada yang cheer nggak di waktu finish? Bukan ada lagi itu karena kita kan selesainya itu di Central Park. Di Central Park, begitu masuk Central Park, sebenarnya sih untung kita sehari sebelumnya kita memang ada shake out run. Jadi memang shake out run itu diharuskan sehari atau 2 hari sebelum race kita harus lari sekitar 5 sampai 7 kilo untuk mengenali medan. Sebenarnya sih juga saya tuh udah lari dari seminggu yang lalu karena kalau kita harus melakukan aklimatisasi. Adjustment deh ya. Betul, Adjustment. karena kan suhunya beda sama Jakarta kan. Ya. Nah itu pada saat check out run kita sempat ngejalanin finish rutenya. Karena kalau nggak begitu nyampe di Central Park itu udah halu tuh, udah kilometer 35 sampai 42 itu kita pikir udah Central Park, udah mau nyampe gitu. Waduh. Padahal masih jauh. Masih Sekitar 7 kilo lagi dari situ. Jadi di situ sepanjang jalan 7 kilo itu udah banyak banget. Banyak banget ya. orang. Jadi orang selalu di cheer up supaya semangat. Sebagai distraction sebenarnya. Sedikit pressure yang ada di kantor atau pekerjaan yang agak susah, itu ketika lari saya menemukan inner peace gitu loh. Tapi yang menarik juga nih buat pemirsa dan juga pendengar podcast, bahwa Alan ini selain lari di New York Marathon itu juga cinta Indonesia. Saking cintanya dia ikut parade. Jadi ada parade yang diselenggarakan opening parade opening parade, kemudian Alan dan juga beberapa teman-teman dari Indonesia memakai baju tradisional Indonesia. Bagaimana videonya kita lihat dulu di sini. Oke, that was the video dari Alan yang lagi cheer dengan pakai baju tradisi. Lan,
Pakai baju apa di sebenarnya waktu itu? Pakai baju lurik Jogja ya. Lurik Jogja. Jadi memang opening ceremony-nya itu waktu itu dari setiap negara pada saat opening itu sebenarnya yang ngebuka itu Kipchoge. Kipchoge itu yang the world fastest person ya. Dia tuh menyelesaikan maraton itu 2 jam, Mas. 2 jam ya? 2 jam. Deket lah sama 6 jam sih deket. Jadi dia nge-opening, abis itu setiap negara presentasi. Kita melakukan parade dan di kemarin itu kita dari Indonesia dari teman-teman saya sendiri itu ada 30, sebenarnya ada 30, cuman yang ngumpul kemarin tuh ada sekitar 15 sampai 20-an karena yang lainnya lagi sibuk ngeliatin New York ya. Tapi gimana rasanya tuh lah pakai baju tradisi, pakai baju lurik dan juga mempersembahkan Indonesia di tengah-tengah. Berasa atlet, Mas, nggak pernah ikutan. Misalnya, kita kan sebagai profesional nggak bisa ikutan jadi Olimpiade, nggak bisa ikut jadi ke yang lain ya. Ya ini jadi ikutan maraton aja deh, New York Marathon. Iya, tapi karena sebagai profesional nggak kalau atlet biasa gitu ya. Oke, ada Asian Games membawa gitu, bendera Indonesia itu bangga banget sih, bangga banget ya. Ada yang nanya nggak pakai baju itu? Ada dari negara-negara lain? Banyak dan mereka banyak foto-foto sama baju-baju kita. Tapi seru ya merasakan sesama pelari yang sebetulnya bukan pelari, mereka ada profesional sih kayak gitu. Mereka tuh ya pelari hore-hore lah kalau kita bilang di Indonesia. Pelari hore-hore ya. Tapi gimana Lan bisa menjadi seorang pelari hore-hore dengan kesibukan Alan sebagai seorang profesional yang juga GM di sebuah hotel apa? Hotel di Jakarta. Saya di Jakarta di The Mayflower Marriott Executive Apartment. The Mayflower Marriott Apartment lagi itu. Itu gimana tuh mengatur jadwalnya? Sebenarnya sih ini dukungan juga ya dari bos aku juga, dari teman-teman juga, dari tim aku juga buat karena ini harus away from my work kan selama sekarang hampir 12 hari. 12 hari. Terus udah gitu aku minta izin dulu sama teman-teman di kantor bilang kalau aku mau pergi. Latihannya juga nggak mudah. Aku udah mulai program itu dari 6 bulan yang lalu. Karena kerja, jadi kita biasanya pagi selama seminggu itu kita lari 40 sampai 50 kilo per hari. Tapi per minggu. Jadi dibagi-bagi gitu. Jadi aku lari biasanya pulang kerja jam 7 malam kita latihan di GBK. Oh, larinya malam hari? Iya. Sampai jam 9? Ya, sampai jam 8, jam 9 malam. Terus pada saat weekend kita long run di CFD, Car Free Day. Di Sudirman itu kan ada Car Free Day. Jadi paling itu sih latihannya. Yang paling penting kalau lari malam hari begitu selesai lari jam 9 malam nggak ke soto ayam kan? Iya benar. Ayam, satiku. Tapi hubungannya gimana antara pelari sebagai pelari hore-hore tadi ya, kemudian sebagai profesional? Alan merasakan nggak sih fungsinya lari kemudian menstimulate daya kreativitas, daya kerja, itu gimana? Banget. Jadi gini, biasanya sekarang aku kalau even di kantor ya, kalau misalnya aku lagi ada sesuatu yang penting untuk dilakukan di kantor, entah itu presentasi, entah itu meeting yang berat, atau entah itu lagi mau ada meeting sama karyawan yang memecahkan suatu masalah, paginya pasti aku lari dulu, paling nggak 5 kilo. Wah, ada meeting, gue lari dulu pagi. Hari ini aku harus presentasi. Apa hubungannya? Bukan malah capek? Begitu meeting kan, aduh. Karena once you are runners, itu semangatnya itu akan datang ketika adrenalin atau endorfinnya akan keluar selesai lari. Jadi begitu selesai lari 5 kilo, itu udah sampai di office udah nggak ngantuk, udah langsung malah lebih energi banget. Gitu. Jadi itu pengaruhnya gede banget ya. Jadi bahwa begitu lari kemudian seger, kemudian tapi kalau lari malam ya kadang-kadang sih malamnya suka nggak bisa tidur ya. Susah tidur karena endorfinnya udah keluar. Tapi kalau malam aku banyaknya itu lebih kepada strength training karena kan lari tidak hanya cuma lari aja latihannya, jadi ada strength juga. Kayak core-nya juga harus soalnya ini agak menarik nih, soalnya biasanya kalau pelari kalau menstimulate kemudian orang menjadi lebih kreatif itu kan dia menstimulasi kan dia lari tapi pekerjaannya misalnya dia seorang desainer gitu atau misalnya dia seorang penyanyi gitu atau seorang musicians gitu. Jadi dia kemudian waktunya bisa diatur kemudian menumbuhkan daya kreativitas. Sementara kalau Alan ini kan bekerja di hotel, menjadi GM hotel, Bu, yang ngatur kian banyak hotel, kamar segala macam, laundry segala macam.
itu gimana? Waktu lari ke bawah nggak sih? Wah, ini gimana nih laundry udah beres. Ini kamar 21 udah dibersihin belum kamar. Itu gimana tuh? Malah itu adalah sebagai distraction sebenarnya. Sedikit pressure yang ada di kantor atau pekerjaan yang agak susah, itu ketika lari saya menemukan inner peace gitu loh. Jadi Inner peace. kadang kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita long run, itu seperti berbicara sama diri sendiri atau semacam kayak kalau misalnya lagi ada masalah gitu, saya lariin, terus saya mendingan saya begini ya, itu sambil lari malah bisa. Oh, jadi malah lari itu malah jadi berpikir ya? Betul. Wah, ini kalau gitu penyelesaiannya gini, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah A, bagaimana cara B, itu semua pada waktu itu. Kira-kira ada tips nggak nih buat penonton, pemirsa Creative Talk dan juga pendengar podcast, kira-kira ada tips nggak dari Alan bagaimana menjadi seorang pelari hore-hore yang bisa membangkitkan kreativitas sebagai profesional? Dilariin aja, terus udah gitu juga kalau misalnya ada teman-teman yang punya kesempatan buat melakukan Virgin Marathon, lakukanlah di New York, karena that's so far aku di Indonesia ngelakuin banyak race juga, tapi Virgin Marathon di New York itu benar-benar keren banget, dan have fun when you are running. Always have fun when you're running, dan tetap usahakan supaya Virgin Marathonnya ke New York. Iya, betul. Wah, ini makin banyak orang datang ke New York sekarang buat ini. Ya senang juga sih, jadi bisa jadi tamu di sini kan. Iya, thank you banget Lan atas waktunya. Sama-sama, dan semoga larinya semakin jauh, nggak 4,5 kilometer lagi tuh bisa menjadi 6 km dan lebih cepat ya. Jadi 6 jam, ya bisa lah jadi 5,5 jam gitu. Itu kebanyakan joget-joget, karena seru banget sih musik-musiknya. Jadi setiap boro ada musik lagi, ada di Bronx ada lagi. Jadi yang ada begitu karena kita juga harus appreciate mereka rela datang ke situ, mereka rela datang. Itu kan hari Minggu kan. Betul. Daripada mereka maksudnya daripada mereka di rumah, mereka ciringin kita semua. Padahal nggak kenal ya. Padahal nggak kenal gitu, makanya terus akhirnya begitu ada musik saya joget-joget aja dulu. Gitu, keren. Tapi banget. that's emang New York. Emang kehidupan di kota New York ini berbeda dengan kehidupan di kota-kota lain. Kota ini memang sangat soul, jiwanya itu adalah jiwa entertain. Semuanya dibikin entertain, bahkan untuk finance semuanya jadi entertain. Tapi ya mudah-mudahan next time balik lagi ke New York. Ini pemirsa mau lihat juga, ini adalah medalinya yang didapatkan oleh Alan. Selamat sekali lagi Lan. Mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi datang dan bisa lebih cepat larinya. Bisa nyusul yang 2 jam, bisa 1 jam. 1 jam sprint. Oke, pemirsa Creative Talk dan juga pendengar podcast, itu dia tadi obrolan kita dengan Alan Yuslan yang sudah menceritakan bagaimana menjadi pelari hore tapi juga tetap berkreativitas sebagai professionals. Sampai ketemu lagi di episode mendatang, dan stay kreatif dan tetap semangat. Thank you ya. Thank you Alan. Thank you. Thank you, Mas. Seru.